Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, kita harus bersemangat ya untuk belajar thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh dan juga istiqomah agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Oke. Perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ekasari. Saya dari IAIN Tulungagung. Saya jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini, marilah kita belajar bersama-sama mengenai peristiwa-peristiwa penting dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Oke. Nah, apa saja sih peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah? Nah, untuk yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yang kedua yaitu Ammul Husni, yang ketiga yaitu Isra Mi'raj, yang keempat yaitu hijrah ke Yasrib. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Yang pertama, hijrah ke Habasyah. Nah, melihat berbagai macam siksaan dan deritaan yang dialami oleh kaum muslimin pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habsyi. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan terhadap umat Islam tersebut, membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Kaum muslimin untuk menghadap Raja Najasyi yang diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, itu hijrah ke Habasyah. Yang kedua yaitu Ammul Husni. Apa sih itu Ammul Husni? Ammul Husni yang biasa disebut tahun duka cita atau tahun kesedihan. Nah, ini ceritanya seperti ini. Abi Thalib bin Abdul Muthalib adalah orang yang paling gigih membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berselang lama dari meninggalnya Abu Thalib, Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia. Khadijah wafat pada bulan Ramadan pada tahun 12 kenabian dalam usia 65 tahun. Dengan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, musibah demi musibah dan bertubi-tubi karena keduanya adalah orang yang sangat gigih membela dan melindungi beliau. Sejak saat itu, kaum kafir Quraisy semakin gencar melancarkan gangguan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah disebut dengan Ammul Husni atau tahun kesedihan atau tahun duka cita. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, Isra Mi'raj. Nah, apa yang ada di Isra Mi'raj? Nah, apa sih itu Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada malam Senin 27 Rajab setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanannya ke Taif. Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Adapun menurut istilah yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
atau Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Isra Mi'raj merupakan pertolongan Allah sekaligus hiburan dari Allah atas kehadiran Rasulullah karena ditinggal dua orang kekasihnya yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Bisa dilihat ya di Quran surat Al-Isra ayat 1. Lanjut. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dan Malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit dan dipertemukan dengan para nabi. Yang di langit pertama yaitu bertemu Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, di langit kelima bertemu Nabi Harun, di langit keenam Nabi Musa, dan di langit terakhir atau langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Peristiwa Isra Mi'raj ini sangatlah istimewa. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat istimewa di mana Allah mewahyukan apa yang dikehendaki dan Allah mewajibkan sholat. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj ini Allah mewahyukan langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu perintah untuk melakukan sholat. Nah, awal kali perintah sholat itu dilakukan sehari berjumlah 50 rakaat. Nah, kemudian Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa berkata, apakah sanggup umatmu melakukan rakaat sebanyak itu? Kemudian Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali menyuruh Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk memperingan jumlah rakaat sholat. Nah, Nabi itu beberapa kali sampai berapa kali ya naik itu untuk meminta ringanan sholat kepada Allah, dan akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan hanya 5 rakaat dalam sehari. Nah, itu tadi peristiwa dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oke. Next, yang terakhir atau yang keempat yaitu hijrah ke Yasrib. Nah, dalam hijrah ke Yasrib, setelah peristiwa Isra Mi'raj ada satu perkembangan besar bagi kemajuan kaum muslimin yang datang dari penduduk Yasrib. Mereka melaksanakan ibadah haji di Makkah yang terdiri dari suku Aus dan Kharaj. Ini ada musim haji selanjutnya terdiri dari orang-orang Yasrib berjumlah 73 orang atas nama penduduk Yasrib. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk berkenan pindah ke Yasrib. Mereka berjanji akan membela Rasulullah dari segala macam ancaman. Dan kemudian Rasulullah SAW menyetujui Baiat Aqobah, dan setelah pada tahun ke-11 kenabian menyetujui adanya Baiat Aqobah pertama. Nah, dalam peristiwa hijrah ke Yasrib ini ada Baiat Aqobah pertama dan juga Baiat Aqobah kedua. Dan nah, itu tadi peristiwa-peristiwa penting hijrah Rasulullah SAW ketika di Makkah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga ibrah yang dapat kita petik dari peristiwa-peristiwa itu tadi. Seperti hanya kita harus melakukan sholat seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj itu. Nah, kita harus melakukan sholat 5 waktu. Nah, semangat ya. Oke. Dan itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.